So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Selamat malam. Oke, saudara, mari kita buka kitab suci kita dari Lukas pasal 9. Lukas 9 ayatnya ke 51 sampai 58. Oke, saya bacakan saudara. Demikian firman Tuhan, ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. 57-58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi?" Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara, saya waktu terima tema, saya ini udah ketinggalan zaman dengan bahasa gaul, saudara. Saya agak sedikit ketawa, dan memang tahu saya istilah baper, tetapi saya juga suka protes kepada anak saya kalau mereka mudah sekali katakan, si Anu lagi baper, si B lagi baper. Saya pikir, baper itu apa sebetulnya ya? Makhluk seperti apa? Tema kita itu lucu sekali, bahasanya gaul banget ya. Tuhan Yesus aja gak. Saya ini dulu kuliah jurnalistik, saudara, jadi belajar bahasanya ketat ya. Sarjana pertama saya itu jurnalistik, saudara. Tuhan Yesus aja nggak baper, saudara. Nggak baper. Saudara, saya kira kita tahu apa namanya baper ya. Bawa perasaan. Bawa perasaan. Istilah baper nggak sebetulnya nggak selalu berkaitan dengan jatuh cinta, asmara, atau ketersinggungan. Nggak sebatas itu saja. Tetapi juga bisa digunakan seorang kepada yang pasti sifat perasaan yang oversensitif. Kalau baper yang kita maksud, saudara. Atau bahasa Inggris yang sangat dikenal, ada banyak buku itu, saudara, highly sensitive response atau over sensitif, saudara. Nah, saya kan harus katakan ada banyak gambaran sederhana. Ketika ada seekor anjing ketabrak di jalan, seseorang itu nangis, sedih rasanya, itu baper, saudara. Tetapi izinkan saya mau gambarkan sebentar. Saudara, ketika tahun 1973, ada seorang anak Tuhan sungguh-sungguh namanya Gordon Tobin. Saya dulu masih, tahun 71. Saya sudah SMP kelas 2 waktu itu, tahun 71. Ada namanya Gordon Tobin ngisi drama, sekaligus oratorium di Stadion Teladan Medan. Dia nyanyi lagu bahasa Batak. Saya nangis sungguh-sungguh, saudara. Lagunya berkata begini, maaf saya nyanyikan sebentar, saudara. Nanti translator tolong bantu saya. Ale Musa paluama bangsoku sian misiri idok amata debata dan seterusnya. Nyanyian itu menggambarkan begini, saudara, bagaimana bangsa Israel pasti akan binasa terus jadi bangsa budak, tetapi Allah penuh dengan rahmat menyelamatkannya. Lalu dinyanyikan lagu itu, saya seolah-olah Tuhan suruh saya selamatkan jiwa-jiwa terhilang itu. Itu untuk satu saya. Saya nangis sungguh-sungguhan. Nangis sungguh-sungguhan. Lalu bapak saya marah-marah. Kau bikin malu anak laki-laki.
Ya bahasa sekarang, baper sekali kau. Dia bilang, cengeng kali kau. Nangis saja. Sebetulnya kata baper itu, saudara, betul-betul emosi yang begitu, sensitivitas yang begitu kuat ya. Tetapi sebetulnya sensitif begitu kuat bisa saja positif. Maka istilah saya baper itu sebetulnya bablas perasaan, itu yang negatif, saudara. Tetapi baper yang positif itu ada, saudara. Itu namanya, kalau saya singkat, bijaksana perasaannya. Contoh saudara-saudara, baper yang kebablasan itulah murid-murid tadi. Apa enggak kita kirim aja api sama orang Samaria ini? Tapi yang namanya baper yang begitu bijaksana, bijaksana perasaan itu, itulah ketika Tuhan Yesus, orang-orang manusia, saya pendosa keji, ketika si kayu salib begitu sangat menyakitkan itu, dia meratap kepada Bapa, dia berteriak, Bapa, ampuni mereka. Ada sensitivitas, ada kepekaan. Kalau mereka akan binasa, betapa malang sekali mereka. Mereka berdosa keji. Yesus mengambil satu sikap empati yang kuat sekali. Berdiri di pihak mereka, dan dia kata, Bapak ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu mereka perbuat. Satu kali contoh lain, ketika Lukas 19 menulis 41, 42, 43, melihat Yerusalem yang akan binasa itu, lalu Yesus menangis. Dia menangis begitu kuat sekali. Tahun 71 saya dengar panggilan itu, saya bandel, rusak sekali. Tetapi tahun 79, saya dengar lagi satu lagu, saudara. Saya nangis sembuhkan. Lagu lama, Kidung Jemaat lagunya. Berkata, di dalam hidup timbul tenggelam, banyak susah dan sedih, beri terangmu di tempat gelap itu. Make me a blessing. Saya nangis. Bukan. Lagi-lagi, teman saya, lebih tepat pacar saya berkata begini, lu cengeng banget sih. Lu baper lo. Sebetulnya baper itu, sekali lagi, ada yang namanya begitu sangat negatif. Ada yang nampaknya begitu positif. Nah, tapi izinkan saya gambarkan sebentar, saudara ya. Serius kita harus bicara tentang baper ini memang. Makanya penting topik ini dibicarakan, saudara. Ada dua buku bagus, saudara. Karena saya disuruh tema ini, akhirnya saya baca buku, saudara. Ya, satu bukunya Renat Ghazali, satu terjemahan, saudara. Dan tapi ada artikel-artikel yang begitu banyak, saudara bisa buka tentang baper. Akhirnya saya sepakat dengan kesimpulan saya tadi, bahwa memang namanya baper, saudara, betul ada yang bablas sekali, betul highly, betul-betul over sensitif. Tapi ada yang bijaksana, saudara, bapernya, saudara. Tepat sekali bapernya. Saya gambarkan, dan ini sungguh harus serius kita sampaikan, kita renungkan, apalagi sebagai orang Kristen, tema kita bagus sekali. Keterangan yang paling patut, Yesus aja nggak baper. Tentu nggak bablas bapernya. Nah, saudara Tuhan, saya kasih contoh sederhana. Contoh-contoh baper yang bablas. Contoh yang paling cepat, contoh-contoh yang cepat saya sampaikan, saudara. Pertama, merasa malas untuk melakukan berbagai hal. Gua nggak mood nih. Gua nggak mood, itu baper, saudara. Kok mood yang mengendalikan saya dan saudara? Kok feel saudara yang mengendalikannya, saudara? Tapi ada juga contoh lain, suasana hati yang mudah berubah. Itu baper. Sangat mudah untuk sedih atau menangis. Khususnya menangisi dirinya sendiri, saudara. Memang inti daripada baper ego. Si aku, saudara ya. Tetapi yang pasti, baper yang negatif maksud saya. Mudah merasa kecewa terhadap satu hal. Itu baper. Mudah sekali trauma akan masa lalu. Terus sekali, saudara. Terus terganggu akan masa lalunya. Atau sulit untuk merasakan kebahagiaan yang nyata. Yang real. Bahagia itu bisa diciptakan. Tapi dia katakan, nggak bisa. Sesuatu sulit sekali mensyukuri nikmat yang Tuhan anugerahkan. Kalau dia nyanyi lagu, hitung berkat satu persatu. Dia susah banget, saudara. Menikmati apa yang Tuhan berkati. Tapi dia lebih menikmati apa yang terhilang dari diri dia. Tapi sesuatu Tuhan, baper juga bisa membuat seorang menjadi mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati. Baper bisa membuat, atau baper yang buruk ini, saudara, merasa kurang terhadap apa yang sudah dia miliki. Gak pernah berkata, cukup. Untuk fisik saya, untuk kondisi saya, untuk kekuatan saya, untuk talent saya, untuk posisi saya, thanks God. Untuk semua anugerah Tuhan.
Sering memposting, bisa saja jadi orang baper itu seringkali coba memposting di media sosial. Unek-uneknya. Atau istilah saya, oversharing. Bablas sharingnya, saudara. Kalau bisa dicerita sama si A, cerita lagi sama si B, cerita sama, atau kalau perlu sekali lagi di media sosial. Ya, saudara Tuhan. Tapi juga orang baper kasihan sekali. Dia mudah sekali stres, bahkan sampai depresi. Tenggelam, saudara. Nah, saudara Tuhan, jadi perlu kita bahas, saudara. Karena memang begitu sangat punya besar sekali pengaruhnya namanya baper yang negatif ini. Tapi baper yang positif juga ada. Saya gambarkan sederhana, saudara. Ada keuntungan orang yang punya baper positif. Itu perlu, saudara. Saya kasih contoh, saudara ya. Saya khotbah bertahun-tahun berkhotbah. Masih banyak sekali kelemahannya. Salah satu kelemahan saya khotbah adalah kadang-kadang cerita ditambah, saudara. Aduh. Jadi kalau saya sudah khotbah, cerita yang ditambah, aduh, udah sedih banget lah hati saya. Itu baper banget ya. Tapi itu perlu sudah dijaga. Supaya peka ya. Dan saya paling senang kalau istri saya memang waktu itu jadi wasit yang baik. Kadang-kadang dia kalau udah dengar khotbah saya, wah, habis saya duduk di sampingnya, dia langsung bilang begini. Dia langsung bilang begini. Padahal saya sudah menderita waktu di mimbar, turun, langsung dia bilang begini. Khotbahnya bohong aja. Saya makin rasa tertekan sekali. Memang saya bilang begini, oke lah kalau kamu ngomong gitu jangan pas duduk lah, di rumah aja ngomongnya. Aku juga sudah rasa, supaya jelas, biar tobatnya cepat. Itu baper yang bagus. Jadi kepekaan. Saya hari itu tidak bersekutu karib dengan Tuhan. Saya gelisah sekali. Saya tidak menyembah Tuhan dengan baik. Saya gelisah sekali. Seminggu lewat, saya tidak menginjili orang, tidak memberitakan Injil seminggu lewat. Aduh, sedih sekali rasanya. Aduh, itu baper banget sih. Nah, saudara Tuhan, jadi yang pasti, baper yang positif seperti begini, saudara. Yang gambaran betul-betul kalau memiliki baper seperti ini, menarik sekali. Pertama, bisa merasakan emosi positif lebih dalam. Aduh Tuhan, aku sudah gunakan Engkau hari ini. Aduh Tuhan, kasihan sekali jiwa-jiwa itu. Betapa malangnya mereka sama Tuhan. Tapi juga yang kedua, lebih jauh, memiliki rasa empati yang tinggi. Mudah. Tuhan menyingkapkan kebenaran ini, saudara. Kenapa saya nggak mudah marah dibentak-bentak orang? Kenapa saya nggak marah ketika orang itu memaki saya kasar sekali? Karena saya coba belajar berempati. Karena orang yang bentak-bentak, orang marah-marah itu, orang yang paling kesepian di hatinya. Orang yang terlalu banyak luka di hatinya. Kan kasihan ya. Udah dia bentak-bentak, kita bentak lagi. Aduh, kan kasihan ya. Wah, kalau dulu saya sombong banget, saudara. Kalau saya punya gambaran pikiran begini. Orang yang lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas dari saya, lebih bijaksana saya, itu berhak bentak-bentak saya. Tapi kalau orang sudah bodoh, goblok, tolol, banyak masalahnya, bentak-bentak saya, habislah dia. Saya nggak punya sikap empati ya. Padahal orang itu butuh perhatian, saudara. Orang itu betapa banyak luka di hatinya. Orang itu orang yang lelah sekali, saudara. Nggak bisa berempati ya. Saudara, ini perlu, saudara. Yang ketiga, bisa menjadi pemimpin yang hebat. Orang yang baper yang sehat, baper yang baik, bijaksana bapernya, saudara, itu betul-betul dia jadi pemimpin yang sehat. Nah, itu nggak saya share. Apa kaitannya? Orang yang baper yang baik ini, saudara, begini, saudara. Kalau dia jadi pemimpin, dia tahu persis yang namanya dia naik menjadi pemimpin. Dia tahu banyak sekali dia mohon kasih karunia dari orang-orang yang pernah, orang-orang yang menjadi atasannya memberikan kepercayaan kepada dia. Dan tahu sekali dia begitu banyak juga kesalahan-kesalahan dia, banyak sekali dia mengharapkan orang-orang di atas itu betapa mereka juga ada rasa toleran, ada rasa peka sama dia. Makanya kalau orang ini betul-betul jaga hati itu, ketika jadi pemimpin, dia bisa percaya banget sama anak buahnya. Dia nggak jadi over sensitif. Aduh, kalau mereka nanti kecewakan gua, kalau mereka nggak bisa dipercaya, kalau mereka nanti gagal, enggak, dia nggak punya hati seperti itu. Dia jadi pemimpin yang baik sekali, saudara. Yang ketiga, saudara Tuhan, biasanya orang yang
baper yang positif, dia koreksi, dia teliti. Ya, dia peka sekali. Apa efeknya? Kalau kita jalani ini seperti apa? Jadi dia detail, dia rinci. Itu keren, saudara. Dan juga orang yang namanya orangnya yang baper yang positif, biasanya itu penyayang. Sorry, kayak gua. Sorry iklan. Iya, ya normal lah, saudara. Termasuk juga penyayang teman ya. Saya bersyukur ya, saya menjadi pemimpin di mana saya banyak staff, tidak pernah ada satu pun yang pernah saya pecat. Tidak pernah dia punya kesalahan kayak manapun saya kasih tahu sama orang lain. Hanya saya kasih tahu kalau fatal sekali masalahnya, akhirnya saya bilang kamu istirahat dulu, gak usah melayani dulu 2 bulan. Lalu saya bilang sama staff lain yang bukan 20 orang itu, banyak orang itu, tambah majelis lebih banyak lagi, saya kata begini, jangan bertanya kenapa dia kejatuhannya. Saya sayang, saudara. Saudara, biasanya orang yang baper yang sehat itu penyayang, sama seperti Kristus. Walaupun yang namanya Yudas sudah berkhianat begitu rupa, waktu dicium oleh Yudas Yesus, Yesus tak berkata apa? Hei, teman. Wah, itu keren ya. Penyayang, dia sayang, saudara. Nah, satu lebih jauh, saudara, mari kita perhatikan sekarang. Yuk, akhirnya kita sekarang bicara Yesus aja nggak baper. Maksudnya apa sih? Tentu yang negatif, yang oversensitif. Itu yang kita bahas, saudara. Sepakat ya? Nggak semua baper, saudara. Sekali lagi. Halo? Saya kira tadinya awal-awal dulu baper itu memang semua negatif. Tapi setelah sepanjang perjalanan istilah-istilah ini kan baru muncul, saudara, baru-baru ya mungkin 5-6 tahun belakangan ini saja. Anak saya bilang itu orang itu baper. Jangan cepat-cepat bilang dia baper. Saudara, tapi maksud saya ada baper yang positif, saudara. Nah, sekarang kita bicara yang negatif. Yesus aja tidak baper. Kita masuk bagian pertama. Sungguh Yesus Kristus tidak baperan. Nah, coba kita perhatikan Lukas 9 tadi, saudara. Kalau saudara baca seutuhnya Lukas 9, sebelum masuk Lukas 9 ayat 51 sampai seterusnya, 2 kali Yesus berbicara tentang penderitaannya. Bahwa dia akan menderita, dia akan dipukuli, dia akan ditolak. Kata ditolak di sana bukan saja sekarang ditolak secara fisikal, tapi ditolak, begitu dihinakan. Sangat ditolak, dicercah, begitu habis, saudara. Begitu ditolak sama sekali. Bahkan Tuhan sedang bicara ditolak di sana, termasuk dia ditolak oleh Bapaknya di surga. Lalu dia mati. Bahkan dia sudah jelaskan, matinya begitu sangat menderita, tempat paling keji. Dia sudah jelaskan itu, saudara. Lalu coba sekarang kita lihat apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ayat 51. Dikatakan begini, ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Lucu ya? Padahal yang lebih dekat itu apa? Sebelum naik ke surga, ya penderitaannya, saudara. Ketertolakannya, aniayanya. Tapi dia jauh memandang jauh ke depan sana, bahwa dia akan naik ke surga. Ngapain sih naik ke surga? Bukan segala pemuliaan yang agung itu. Tapi dia naik ke surga, memang misi selesai. Bahwa misi dia ke dunia ini adalah untuk mati di Golgota, di kayu salib. Tapi matanya nggak tertuju kepada penderitaan itu, luka itu. Tapi matanya tertuju kepada dia naik ke surga. Misi selesai. Tuntas. Dari saudara kesan Tuhan, Yesus gak baperan, jelas. Karena matanya tertuju jauh ke sana. Kepada tujuan yang paling mulia. Misi selesai. Tapi yang pasti, Yesus membicarakan suatu yang realita. Dia akan mengalami penderitaan, ditolak, dianiaya, dan murid-murid juga bisa merasakan itu, bisa melihat itu. Karena Yesus menceritakan ulang-ulang. Dan murid-murid kita tahu persis, salah satunya Petrus. Mereka coba melindungi Yesus. Petrus melindungi Yesus. Mereka juga mau melindungi Yesus. Dan sekarang kita masuk, coba lihat ayat 51 kembali. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Mereka ini dari Galilea mau ke Yerusalem. Jalan paling dekat adalah lewat Samaria. Tapi kita tahu persis ada tradisi yang menyakitkan sejak
orang-orang Israel terpisah dua suku, mereka bikin penyembahan di Samaria. Ada tempat ibadah, tadinya secara tradisi itu hanya sebagai simbol, tapi lama tempat itu menjadi tempat ibadah. Dan lama-lama Samaria identik dengan spiritisme. Percaya kepada Yahweh, tapi percaya kepada berhala-berhala. Percaya kepada banyak Allah. Jadi bagi orang Israel, orang Yahudi umumnya, yang menyembah di Yerusalem, mereka begitu sangat tidak nyaman lewat yang namanya daerah kafir. Lewat yang namanya Samaria. Kalau mereka lewat pun, mereka mengutuk. Mereka mengutuk. Tetapi karena seringkali dilakukan begitu, orang Samaria nggak suka kalau mereka lewat. Dan biasanya orang Israel, orang Yahudi, biasanya dia akan jalan berputar, saudara. Mereka lebih baik ketemu binatang hutan, binatang ganas, jalan-jalan terjal, gunung-gunung, jurang-jurang curam, jalan-jalan yang sangat menyakitkan, daripada lewat Samaria. Tapi karena Yesus adalah Tuhan, Allah yang mau hadir di mana saja untuk memberkati kota itu, memberkati tempat itu. Kita tahu persis jauh sebelumnya ayat ini tulis, Yesus pernah berjalan menemui seorang perempuan, yaitu perempuan Samaria. Ini di desa lain, tapi di Samaria. Nah sekarang dia masuk ke satu desa yang lain, saudara. Lalu dia berkata begini, ayat 52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Biasanya perjalanan Galilea ke Samaria, ya mereka jalan kaki, saudara, ya nggak ada unta, mereka orang sederhana. Tapi mereka waktu jalan, biasanya itu mereka sampai sudah mulai sore hari. Dan di Samaria lah mereka bisa istirahat, saudara. Biasanya begitu, biar istirahat, tapi sekaligus mereka mau datang lebih cepat. Supaya Yesus yang tujuannya di mana kota. Sudah baca Matius pasal yang ke-9 ayat 356. Dia rindu kota itu, desa itu diberkatinya. Lalu murid-murid disuruhnya mempersiapkan tempat. Siapa tahu tempat untuk menginap, untuk istirahat, untuk ngomong-ngomong, untuk sharing, untuk bagikan kebenaran. Tetapi apa yang terjadi, kata firman Tuhan jelas. Saudara lihat yang pertama kita akan lihat. Yesus betul nggak baper. Tapi sedih sekali. Saudara lihat, orang Samaria baper. Coba lihat dikatakan firman Tuhan jelas sekali. Dikatakan ayat 58, ayatnya ke-53, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Karena perjalanannya menuju, karena mereka tahu ini orang Yahudi ke Yerusalem. Mau sembahyang. Kalian bukan ke sini tujuan utamanya. Kalian hanya datang lewat, jangan-jangan menghakimi kami aja, menuding kami aja, mengumpat kami saja. Mereka punya trauma-trauma, saudara. Luka-luka lalu itu, saudara. Mereka ada gap emosional. Ada gap masalah penyembahan, tempat ibadah. Ada gap masalah tradisi, saudara. Ada prasangka di sana. Maka mereka menolak Yesus. Baper, saudara. Sangat baper. Sorry, kadang-kadang kita bukankah seringkali gap budaya seringkali jadi masalah bagi kita. Baper. Orang Batak main kayak gitu gayanya. Itu Manado tuh, Manado. Orang Manado tuh gitu. Jangan lo bisnis sama orang Cina Medan. Gawat sama Cina Medan. Jangan begitu, saudara ya. Baper banget sih. Jangan memang wataknya kayak gitu modelnya. Jangan. Dulu saya sulit sekali menikah sama Sandra Limahelu. Sandra Limahelu C. Namanya Sandra Limahelu cantik. Gitu ya. C itu tambahan. Karena dia orang Ambon, saudara. Papa saya, memang mereka mau nikah kami pakai adat. Maunya papa saya nikah sama orang Batak. Tetapi itu sudah terlewati, oke lah nggak apa-apa. Cuman masalahnya, rupanya papa saya pernah ditipu sama orang Ambon, saudara. Akhirnya bapak saya bilang gini, itu semua orang Ambon itu penipu. Jangan gitu. Padahal lebih banyak orang Batak penipu, jangan-jangan ya. Maaf ya. Tapi janganlah orang Batak, jangan juga. Tapi ini rasa mereka mengalami trauma-trauma masa lalu, itu jadi baper, saudara. Mereka tolak Yesus. Padahal saudara tahu persis, Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Saudara baca Yohanes 1 ayat 1, 2, 3, dia menciptakan segala sesuatu. Dan dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi kapunya menolaknya. Baper.
Kadang-kadang ada interupsi-interupsi yang baik buat kita. Yesus datang ke sana memang satu interupsi, saudara. Dia mau ke Yerusalem, tapi kalau lewat itu gangguan bagi mereka. Kenapa ke Yerusalem? Sini aja semayang. Lu pasti orang Yahudi. Lu datang pasti musik kami, mengganggu kami. Bikin interupsi bagi kami. Mereka tolak, saudara. Kenapa? Trauma-trauma masa lalu, saudara. Kadang-kadang kita mudah sekali, saudara ya. Lihat orang lain pernah membuat kita luka, kecewa. Susah sekali kita mengadakan pendekatan sama dia. Kita terus mau menolak dia. Mau menolak dia. Mungkin kita senyum ya. Senyum. Masih nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Tapi dalam hati. Tapi lu jangan dekat-dekat ya. Kita nggak bisa satu kelompok lagi kayak dulu. Aduh, sedih ya. Bapak sekali, saudara. Yang kedua sekarang, saudara lihat. Bukan saja rupanya orang Samaria itu baper. Yesus gak baper. Tapi juga murid baper, saudara. Lihat apa yang terjadi pada murid. Ungkapan murid ini menunjukkan mereka baper. Mereka begitu oversensitif. Highly sensitive. Sensitif mereka begitu terlalu tinggi, bablas, saudara. Dikatakan, saudara lihat apa dikatakan ayat 54. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kamu menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ada seorang komentator berkata begini, rasanya wajar sajalah murid-murid itu. Mereka baper, mereka marah. Kenapa? Yang pertama, Yesus kan bukankah mereka, Yesus itu pribadi yang mereka hormati. Mereka bukan saja menyebut dia guru, rabi, tapi juga Tuhan. Bukankah Tuhan itu pribadi begitu terhormat? Dan bukankah guru kami sebentar lagi akan menderita? Menderita ditolak, dianiaya. Mereka mencoba melindunginya. Menjaga sang guru agung. Yang kedua, murid-murid pernah tahu, saudara. Sebagai tradisi orang Yahudi, mereka tahu persis apa yang terjadi ketika peristiwa Sodom dan Gomora. Mereka tahu persis apa yang terjadi kepada pasukan yang mau menangkap Elia. Akhirnya pasukan itu dihajar, dibinasakan Tuhan. Mereka pernah tahu peristiwa bagaimana ada namanya Elisa, diejek-ejek, botak, dihina, ditolak, akhirnya disambar, saudara, dibinasakan. Mereka punya rekaman itu, saudara. Dan yang keempat, saudara, mereka rasanya punya kekuatan. Orang yang baper seringkali kalau merasa punya kekuatan, orang punya kekuatan itu seringkali mudah sekali merasa baper. Saya kayak contoh tadi ya. Kalau orang pintar, orang jauh lebih pintar dari saya, mengkritik saya, menegur saya, sah-sah saja. Tapi kalau orang bodoh, kritik saya, habis kau. Itu dulu saya ya. Saya marah sekali, karena merasa kekuatan, saudara. Saya punya power. Tersangka murid-murid ini begitu marah sekali. Bayangkan mereka, padahal mereka sudah diajari Tuhan tentang namanya kasih. Dari mulai Matius 5, 6, 7, semua Tuhan bicara 3 hal. Salah satu intinya dia bicara tentang kasih. Kasih. Berkati musuhmu, doakan mereka. Wah, sudah Tuhan Yesus ajarkan, saudara. Tetapi ketika itu murid begitu spontan berkata apa? Biarlah dikirimkan api kepada kota ini, kepada desa ini. Aduh, lapar banget ya. Pada Yesus datang untuk memberkati. Mereka Tuhan mau kata, nak, tolong jangan kamu dikendalikan oleh aturan-aturan emosimu, aturan standarmu, aturan-aturan yang si akumu yang kendalikan kamu, tapi aturan kasih, belas kasihan. Mereka bablas, saudara. Mereka langsung marah. Mereka katakan, biar saja api bakar. Nggak padan banget ya. Biasanya orang baper itu memang begitu, saudara ya. Disakiti, dia spontan. Seringkali nggak sama dengan lebih nyakiti, saudara. Coba lagi kalimat ini, saudara. Murid-murid begitu baper, saudara. Karena merasa punya otoritas. Saya kasih contoh sederhana ya. Maafkan saudara kalau saudara punya mobil yang dimaksud anak-anak saya. Anak-anak saya nggak tahu berkata begini. Pak, biasanya kita susah sekali. Kalau untuk suruh klakson, katanya nggak semuanya ya, tapi biasanya. Berarti banyak mengklakson atau melewati orang-orang mobil-mobil yang bodinya besar,
katakanlah Fortuner, katakanlah Pajero, dengan bandingkan mobil kita yang agak kecil-kecil ini, kadang-kadang mobil besar ini rasanya paling berkuasa begitu ya. Orang-orang ini merasa punya kekuatan, jadi merasa baper. Tapi saya katakan, jangan kamu juga baper. Baper, imperial kompleks, merasa kecil, merasa korban. Nah, bisa baper dua-duanya. Kalau murid-murid baper, merasa unggul. Oh, kami datang untuk berkati, kami datang untuk menjadi berkat, Sang Guru Agung yang mulia, dan kami punya kuasa. Dan sumber kuasa itu ada di sini, kamu berani-berani nolak ya. Tapi coba lihat, Yesusnya tenang sekali, saudara. Yesusnya tenang sekali, nggak ada baper. Nggak ada baper sama sekali, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat lebih jauh. Sungguh, Yesus aja nggak baper. Nampak sekali, saudara. Nah, sekarang coba kita lihat dengan cepat. Apa yang dikatakan dalam ayat 50, 55, dan 56. Bagus. Kalau saudara lihat dalam struktur bahasa Yunani-nya bagus sekali. Coba lihat, saya baca sebentar, saudara ya. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Kata menegur di sini, saudara, sejajar dengan kata yang dipakai, kalau saudara ingat Wahyu 3 ayat 20. Barang yang kau kasihi, kau tegur. Ini tegur kasih, saudara. Bukan tegur oversensitif ya. Emosi yang kuat. Emosi yang marah besar, saudara. Dia menegur. Karena kalau kamu lakukan itu, dan rekamanmu sudah terekam kayak gitu, dan kamu akan lakukan lagi. Menyedihkan sekali kondisi rohanimu. Menyakitkan sekali rohanimu. Aku udah ajarkan tentang kasih, aku udah ajarkan supaya kamu hidup dalam kemerdekaan, hidup menyatakan damai sejahtera, hidup menyatakan kasih bagi orang lain, bahkan berkati musuhmu, doakan mereka. Sudah aku ajarkan. Jadi kok kamu jatuh dalam baper yang menyakitkan sekali. Yesus menegurnya. Dan sekarang lihat seluruh bahasanya. Dikatakan begini, akan tetapi ia berpaling menegur mereka. Kata berpaling, betul-betul dia mengarahkan pandangannya. Kata pandangan di sana bukan sekali fisikal, tapi hatinya kepada muridnya. Bukan kepada Samarianya. Yang kayaknya punya masalah, bermasalah, bikin masalah. Saya hati Yesus kepada mereka. Tapi dia palingkan, saudara. Yang masalah itu lo. Lo sudah ngerti, lo udah tahu, tapi lo masih baper bablas. Menyakitkan sekali. Lo nyakiti gue lebih sakitin lo. Waduh. Lo fitnah gue, emang lo nggak? Waduh gitu ya. Emang gue nggak bisa. Tunggu aja waktunya. Aduh sedih banget ya. Kok bisa ya? Engkau udah sekian lama berjam bersamaku, belajar daripadaku. Nanti kita akan bahas, kalau cepat waktu, kata ikut, betul-betul ikut. Sersantuan, Yesus saja nggak baper. Dia palingkan wajahnya, dia tegur dengan kasih para murid. Bahkan sersantuan, betul-betul dia mau katakan begini. Dia nggak ada kata amarah, ekspresi malah, tersentak. Ada sedikit luka, terhenyak sejenak, melihat orang sikap Samaria itu. Nggak ada. Nggak ada sedikit pun. Bahkan dia dengan tenang, bahasa yang paling, kalimat ini sebetulnya para komentator katakan begini. Cindel kata begini. Lihat saudara ayat 56, lalu mereka pergi. Cindel pakai komentar begini. Dia pergi dengan clear dan penuh damai sejahtera. Untuk pergi ke desa lain menyatakan damai sejahtera. Waduh, bagus ya. Cindel seorang biblical yang hebat sekali. Dia pakai istilah bagus, saudara. Dia betul-betul clear. Nggak ada kebencian, nggak ada amarah kepada Samaria. Dia betul-betul clear. Clear bukan kata begini, selamat tinggal Samaria. Udah, itu pilihan lo. Ke laut kau. Bukan, nggak, saudara. Nggak ada terhenyak, nggak ada terluka. Dia clear, dia benar damai. Bahkan sebetulnya, catatan Henry Martin berkata begini. Dia berkata begini. Bahkan sebetulnya, dari kata ini nampak sekali, sebetulnya dia masih kasih ruang lagi di kemudian hari. Siapa tahu, dia bisa datang lagi kembali kepada Samaria. Minimal,
berita Golgota, 7 perkataannya sampai kepada Samaria. Kalau dia kutuk, dia tinggalkan dengan luka. Aduh, bukan saya dia tidak meninggalkan teladan yang benar, karena bukan itu misinya, saudara. Saudara, Tuhan, coba kita perhatikan bagian ini lebih lanjut, saudara. Sungguh, Kristus tidak baper. Dia pergi ke kota lain. Dan sekarang lanjut. Perhatikan, sungguh-sungguh Kristus tidak baper. Ini bagian terakhir. Perhatikan, saudara Tuhan, apa yang dikatakan, jelas memang Maria, orang Samaria baper. Murid baper. Dan murid ini pun dikasih ilustrasi. Kalian ikut. Betul-betul ikut. Tapi kalian begitu baper nampaknya. Makanya saudara lihat terus ke bawahnya. Kalau mau ikut, ikutlah. Sekarang coba lihat sebentar apa yang dikatakan ayat 57. Sungguh-sungguh Kristus tidak baper. 57, 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkata seorang di tengah-tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Segeralah mencari liang dan burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dan terus dia menyatakan damainya, saudara. Saudara, coba perhatikan ayat ini katakan apa, saudara? Lalu dia katakan langsung, ayat 59, kata, "Ikut aku." Ada orang berkata, "Aku mau ikut engkau." Oke? Tapi taulah siapa yang kau ikuti. Tuhan mau kata begini, kau taulah siapa yang kau ikuti. Kalau kau ikuti yang kau ikuti, kau tahu persis siapa akunya yang kau ikuti. Karena arti ikut, segera ikut-ikutan. Ikut sesat. Kata ikut sana, bagus nyanyian kita tadi. Into your hand, I commit. Ikut betul-betul ikut. Ikut betul ikut. Ikut bukan sekedar perjalanan-perjalanan kemuliaannya, tapi perjalanan-perjalanan penolakannya. Perjalanan aniayanya. Ikut bukan sekedar ikut, tapi ikut ajarannya, ikut sifatnya, ikut karakternya, ikut standarnya. Ikut. Ikut juga risikonya. Betul ikut. Nah, kalau kayak gitu gimana sih Yesus sebetulnya? Dia jelaskan begini. Kalau kau ikut aku, kenalkan aku. Aku kayak gini lah aku. Kalau mau ikut, kayak gini aku loh. Betul-betul ikut kayak aku. Aku tuh kayak gini. Lihat. Dikatakan dalam ayatnya tadi, serigala mempunyai liang. Serigala yang ganas. Serigala yang pede. Serigala bisa mencabik-cabik. Begitu kuat. Tetap aja tempat berlindungnya ada. Tetap aja dia punya tempat untuk butuh tempat untuk istirahat. Rasa amannya. Begitu juga burung yang sulit ditangkap, sulit dikejar, dia bisa ada di tempat atas sana. Dia bisa mencari aman di mana saja tempat, tapi tetap aja dia punya tempat satu. Ada tempat buat dia untuk sarang. Tetapi coba lihat, aku anak manusia. Dalam tradisi Yahudi, ngerti sekali namanya anak manusia. Anak manusia dimaksud saudara, bukan kata teknan anak seperti anak-anak biasa. Tapi anak manusia yang tertuju kepada Yehova, Yahweh, Tuhan, Allah yang mulia. Anak manusia, mereka tahu persis. Dia bukan biasa, manusia biasa. Dia unges atas bumi ini. Tetapi dia datang, menaruh kepalanya pun nggak ada, saudara. Untuk cari aman. Bahkan dia ditolak, difitnah, istirahat pun nggak bisa, berlindung juga nggak bisa. Bahkan sekaligus, bapak yang tepat dia harus menaruhkan bahunya. Bapaknya pun meninggalkannya. Eloi, Eloi lama sabatani. Dia ditinggalkan sama sekali. Tapi lihat, anak manusia terus berjalan dengan misinya. Kalau kau mau ikut aku, ikut aku nih. Nggak berperang. Sersam Tuhan. Yuk, ikut Tuhan yuk. Yesus aja nggak berperan. Sang owner, sang pemilik. Pemilik otoritas yang begitu luas atas segala sesuatu. Tapi dia nggak baper. Dia masih berteriak di kayu salib itu, "Bapak, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu mereka buat." Dia nggak berteriak, "Bapak, mereka kelewatan sekali. Binasakan mereka." Punya hak, saudara. Punya hak. Sersam Tuhan, tapi dia nggak baperan. Walaupun dia nggak ada tempat.
menaruh kepalanya, nggak baperan. Nah sekarang kesimpulan sederhana, saudara. Gimana sih seperti Yesus supaya saya nggak baperan? Singkat aja, saudara. 4 poin penting aja. Pertama, kata Tuhan, ikut aku, ikut aku. Itu yang pertama. Kalau mau ikut Tuhan, ikut Tuhan betul-betul. Memang itu pertama-tama nggak bisa nggak. Yuk pastikan saudara saya bangun hubungan paling intim sama Tuhan. Sehingga saudara punya perasaan Kristus. Sehingga saudara punya pikiran Kristus. Nggak bisa nggak, saudara. Besi di perapian, di tempat perapian, maka besi itu menyerap apinya. Pastikan saudara bukan saja surrender, berserah total sama Kristus, tapi bangun paling prioritas. Hubungan yang paling signifikan. Bukan segala penting kata signifikan, yang nggak bisa nggak. Betul-betul intim dengan dia. Yang kedua nggak bisa nggak. Yuk realistis yuk ikut Tuhan yuk. Ikut Tuhan betul beriman, nanti kita bicara itu. Tapi realistis lah. Kalau mau ikut Tuhan, ikut maunya dia. Ikut caranya dia. Telanin dia. Hidupi dia. Ada kos, itu normal. Ikut-ikut aja. Ikut. Yang ketiga, miliki tujuan. Yesus bisa tetap berjalan karena ada misinya. Selesai. Dia memandang dia akan naik ke surga. Betul dia akan mengalami begitu banyak luka, aniaya, penderitaan. Di Samaria pun ditolak, tapi nggak terasa tertolak. Terus ditolak, tapi mengampuni, memberkati. Karena matanya lihat kepada akhir tujuan, dia selesaikan. Saudara tolong pastikan saudara sebetulnya tujuan saudara saya apa sih? Apakah tujuan saudara seperti Roma 8 ayat 28, 29, 30? Semakin serupa dengan dia, semakin mulia bagi kemuliaannya. Kalau itu tujuannya, oke, jangan baper lah. Apa-apa, udahlah malas lah. Capek dah. Aduh, kurang respect sama saya. Udah, aduh. Nggak mau bisa-bisa akhirnya. Yang ketiga, yuk sedia yuk diproses yuk. Karena tujuan lebih penting daripada proses. Dan proses nggak pernah mendustai hasil. Yang terakhir, saudara Tuhan, percaya saja. Beriman saja. Baik saudara, yes saja. Nggak baperan. Kita juga ya. Kita muridnya, kita anaknya. God bless.